Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua. Perkenalkan, saya Iis Arafianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Solok Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif dalam praktik segitiga restitusi. Dan ini adalah pengertian dari segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, menurut Gosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut adalah langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dan ini adalah kasus yang pertama. Seorang murid kelas 6, sebut saja namanya Kakak, sering tidak ikut melaksanakan piket membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piketnya. Menurut laporan dari teman-teman sekelasnya, pada setiap jadwal piketnya, Kakak selalu buru-buru pulang dan tidak menjalankan piket kelas sebagaimana mestinya. Teman-teman pun komplain dan melaporkannya ke guru. Keesokan harinya, guru memanggil Kakak dan melakukan restitusi terhadap Kakak. Ternyata, penyebab Kakak tidak melaksanakan piket karena buru-buru ingin pulang disebabkan rasa lapar dan merasa tidak kuat untuk melaksanakan piket kelas. Waalaikumsalam. Iya Kakak, silakan masuk Nak. Ya, ambil kursinya ya. Bawa ke tempat Ibu, duduknya di dekat Ibu di sini. Silakan duduk Kakak. Terima kasih. Nah, bagaimana kabarnya Nak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Apakah tetap semangat? Tetap Bu. Oh iya, tetap semangat. Kita harus tetap semangat ya. Nah, jadi begini. Apakah Kakak tahu kenapa Ibu panggil Kakak ke sini? Tidak Bu. Oh, jadi tidak tahu ya. Ya, jadi begini ya Nak. Kemarin Ibu mendapatkan laporan dari teman-temannya kalau Kakak itu sering tidak melaksanakan piket setiap pulang sekolah. Ibu mau tahu apakah laporan itu benar atau salah? Benar Bu. Jadi benar ya. Nah, sebelumnya apakah ada wali kelas dan teman-temannya mengingatkan Kakak pada hari itu ada jadwal piketnya? Ada Bu. Jadi ada. Oh iya, ketika Kakak sudah diingatkan, apa yang Kakak lakukan? Apakah menghiraukannya atau bagaimana? Saya tidak menghiraukan teman-teman saya dan saya langsung pulang Bu. Oh, jadi saat itu Kakak tidak menghiraukan teman-teman dan langsung pulang. Nah, sekarang coba anak Ibu pikirkan, apakah ada manfaatnya jika Kakak tidak melaksanakan piket? Tidak Bu. Jadi tidak ada ya. Lalu tindakan yang Kakak lakukan tersebut apakah sudah benar atau salah? Salah Bu. Jadi salah ya Nak ya? Bu. Iya, kalau salah kira-kira apa alasannya kalau tindakan itu salah? Karena apa? Apakah ada yang dilanggar atau bagaimana? Saya melanggar kesepakatan kelas Bu. Oh, melanggar kesepakatan kelas. Iya. Nah, syukurlah kalau anak Ibu sekarang sudah sadar dengan kesalahannya. Ibu mengerti kalau setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan tanpa terkecuali. Termasuk Ibu sendiri. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Tapi Nak, asalkan kamu tahu, dari kesalahan itu kita nantinya bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Kita dari kesalahan itu bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi
Oke. Nah, pada saat sekarang ini, ibu tidak akan membahas kesalahan yang anak ibu lakukan. Ibu akan membantu anak ibu mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya agar bisa diperbaiki. Nah, kalau boleh ibu tahu, pasti anak ibu punya alasan bukan kenapa sering tidak melaksanakan piket. Kira-kira apa alasannya, Nak? Tidak melaksanakan piket. Saya malas, Bu. Malas. Kenapa malas? Malas. Perut saya lapar. Oh, perutnya lapar. Oh, jadi karena anak ibu merasa lapar, makanya anak ibu tidak piket. Betul? Betul. Iya. Nah, kalau setiap hari itu jajan anak ibu berapa? 5.000. Tadi sudah jajan apa saja? Jajan es sama permen, Bu. Jajan es sama permen. Terus kalau sebelum pergi sekolah itu apakah sempat sarapan atau bagaimana? Belum. Ya pantas saja, Nak, di sekolah kamu merasa kelaparan karena sebelum pergi sekolah kamu belum sarapan. Ditambah lagi di sekolah itu kamu jajannya makan makanan yang tidak mengenyangkan seperti permen dan es itu. Nah, walaupun begitu ya, tetap saja tindakan kakak untuk tidak piket itu tidaklah benar, Nak. Karena di kelas kamu kan punya kesepakatan kelas nih. Jadi kesepakatan kelas itu harus kita Laksanakan. jadi kita laksanakan. Jadi kakak sudah tahu kan kalau kakak itu salah. Dan Kalau kita salah itu apa yang harus kita lakukan? kita harus Harus apa? Harus bagaimana? Harus minta? maaf. Iya, minta maaf. Nah, sekarang kakak apakah masih ingat keyakinan kelas yang sudah disepakati? Sudah, Bu. Masih ingat atau tidak? Masih ingat, Bu. Iya, masih ingat. Kita harus menjadi orang yang Tanggung jawab. Iya, betul sekali, menjadi orang yang bertanggung jawab. Iya, apa yang kakak bilang kita harus bertanggung jawab itu benar sekali, Nak. Berarti kira-kira apa ya usaha kakak untuk memperbaiki kesalahan kakak tersebut? Contohnya mulai besok mau ngapain atau bagaimana? Besok saya akan Melaksanakan apa yang sudah kita buat di sekolah, apa seperti keyakinan kelas. ya itu yang pertama, mulai besok kakak akan melaksanakan keyakinan Kelas. Terus setiap paginya sebelum pergi sekolah apa yang kakak lakukan? Ya, sebelumnya apakah mau sarapan atau tidak? Sarapan. Iya, sarapan dulu. Sebaiknya kita sarapan dulu. Terus kalau di sekolah, kalau jajanannya bagaimana, Nak? Yang mengenyangkan perut. Iya, yang mengenyangkan perut agar tidak gampang lapar dan sewaktu pulang sekolah kakak bisa melaksanakan piket. Nah, bagus sekali, Nak. Ibu sangat menghargai sekali apa usaha kamu. Semoga mulai besok anak ibu bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati ya. Ya, Bu. Oke, tetap semangat ya, Nak. Ya, Bu. Iya. Nah, sekarang kakak boleh kembali ke kelasnya. Ucapkan. Dan ini adalah kasus yang kedua. Fahri merupakan murid kelas 4. Ketika murid kelas 4 sedang melakukan kerja bakti untuk membersihkan kelas dan halaman sekolah, Fahri terlihat tidak ikut melakukan kerja bakti bersama teman-temannya yang lain. Dia terlihat lesu dan malas-malasan. Walaupun temannya semua sibuk bekerja, dia sama sekali tidak segan. Ibu guru pun memanggil Fahri untuk melakukan diskusi tentang permasalahan Fahri melalui prinsip restitusi. Ternyata setelah dilaksanakan restitusi, diketahuilah penyebab Fahri tidak ikut kerja bakti karena Fahri merasa lelah sehingga malas untuk ikut kerja bakti bersama teman-temannya. Fahri kesini dulu sebentar ya. Maaf ibu minta waktunya sebentar ya. Ibu mau ngobrol sebentar, nanti kursinya Nak. Bawa ke tempat ibu di sini ya. Silakan duduk.
sebentar Ibu mau ngobrol ya. Ya Bu, ada apa Bu? Iya, tadi Ibu melihat Fahri sewaktu di dalam kelas ketika teman-temannya sibuk kerja bakti, tapi Fahri tidak ikut. Fahri hanya duduk-duduk saja. Betul atau bagaimana? Iya Bu, saya minta maaf Bu. Iya. Nah, Ibu memanggil Fahri ke sini bukan untuk mencari dan membahas kesalahan yang telah Fahri lakukan, melainkan Ibu memanggil Fahri untuk membantu Fahri mencari solusi untuk mengatasi dan memperbaiki kesalahan yang telah Fahri lakukan. Ibu paham, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan tanpa terkecuali. Ibu pun dulu pernah juga melakukan kesalahan. Karena apa? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Iya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Iya Bu. Iya. Nah, menurut Ibu, semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti mempunyai alasan yang mendasarinya. Ibu sekarang ingin tahu, apa alasan Fahri untuk tidak ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama teman-teman di kelas tadi? Males Bu. Malas? Kira-kira apa yang membuat Fahri malas? Lelah Bu. Lelah? Apa yang membuat Fahri lelah? Apa saja yang sudah dilakukan tadi? Waktu jam istirahat saya memanjat pagar dan main lari-larian. Oh, jadi Fahri tadi manjat-manjat pagar, terus ditambah lagi main lari-larian. Ya pantas saja nak, tenaga kamu terkuras habis karena aktivitas kamu manjat-manjat pagar dan main lari-larian tersebut. Nah, sehingga kamu merasa lelah. Terus apa dampaknya? Kamu tidak bisa ikut kerja bakti bersama teman-temannya. Nah, terus Fahri, Ibu mau bertanya nih, apakah Fahri masih ingat apa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Masih ingat atau tidak? Ingat Bu. Iya, masih ingat. Kira-kira nih, kalau menurut Fahri, tindakan yang telah Fahri lakukan tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Yang mana? Apakah yang tidak sesuai dengan saling menghormati? Saling menghargai Bu. Iya, nah betul sekali. Jadi tindakan Fahri itu tidak sesuai dengan kesepakatan saling menghargai atas sesama. Nah, kalau begitu Fahri, kira-kira apa tindakan yang akan Fahri lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah Fahri lakukan tadi? Mulai besok saya akan tidak akan memanjat pagar dan main lari-larian. Iya, berarti usaha Fahri mulai besok tidak akan lagi main panjat-panjat pagar dan main lari-larian, sehingga Fahri bisa mempunyai cukup tenaga ya dan tidak gampang capek lagi. Ya Bu. Terus bisa ikut bekerja bakti bersama Teman-teman. Iya, bagus sekali Fahri. Ibu sangat menghargai sekali semua usaha yang akan Fahri lakukan. Ibu mendoakan agar semua usaha yang Fahri lakukan bisa berjalan dengan baik dan dilakukan dengan sepenuh hati nantinya ya nak. Ya Bu. Nah, sekarang Fahri sudah bisa kembali ke kelasnya. Tetap semangat ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah wabarakatuh. Ibu Guru Setelah melakukan saya restitusi kepada menjalani saya, restitusi perasaan saya sangat bersama senang. guru. Saya lebih nyaman Saya dan merasa tidak sangat merasa lega takut dan bahagia ketika menyelesaikan masalah. karena saya bisa menemukan solusi untuk Setelah Ibu mengatasi Guru masalah saya. melakukan Assalamualaikum restitusi warahmatullahi kepada saya, wabarakatuh.